Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 31 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Bosco, imam dan pendidik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Marilah kita membaca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang nabi-nabi itu.
Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selama dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga ataupun seminari yang pesta nama Santo Yohanes Bosco, imam dan pendidik. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang muda adalah masa depan gereja. Merekalah sang pemilik zaman, karena dengan merekalah gereja menjadi hidup. Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik yang hari ini kita peringati, mengimani bahwa orang muda merupakan generasi penerus dalam gereja. Maka ia mendekati secara persuasif dalam mewartakan kabar gembira kepada orang muda itu. Ia peduli kepada mereka dan mengerahkan segenap tenaga, hati, waktu, dan pikiran untuk melayani mereka. Sebab ia punya keyakinan bahwa orang-orang muda ikut menentukan jalannya sejarah keselamatan di dalam gereja semesta. Kepeduliannya kepada orang-orang muda ini menjadikan Yohanes Bosco disebut sebagai Rasul orang-orang muda. Orang-orang muda bagi Yohanes Bosco juga perlu ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira. Tidak harus menjadi imam, biarawan, dan biarawati, tetapi sebagai awam yang aktif dalam pewartaan keselamatan. Seperti dalam sabda Tuhan hari ini yang menceritakan bahwa Yesus meminta orang yang baru saja disembuhkan dari roh jahat itu untuk tidak mengikutinya, melainkan untuk mewartakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini hendak menekankan bahwa menjadi pengikut Yesus tidak harus menjadi seorang religius, tetapi juga bisa menjadi seorang awam yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pewartaan dalam hidup menggereja. Dengan demikian, orang-orang muda senantiasa dipanggil dalam mengikuti Tuhan dengan segala bentuk dan caranya untuk ikut terlibat dalam kehidupan menggereja. Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, menegaskan dalam surat apostoliknya, Christus vivit, Kristus hidup, dalam artikel 299, yang mengatakan bahwa gereja membutuhkan daya dorong, intuisi-intuisi iman orang-orang muda. Maka marilah, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kaum muda, orang-orang muda, marilah kita ikut ambil bagian mewartakan kabar gembira Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dengan profesi, pekerjaan, dan juga apapun yang kita lakukan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh
dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.